Selamat sore saudara-saudara. Baik, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini dengan judul Surga, Pendidikan, dan Pelajaran Abadi. Dan sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, boleh menguatkan umat-umat Tuhan di Jemaat Yosodipuro dan juga umat-umat Tuhan yang lain dimanapun mereka berada. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jadi ayat hafalan terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati atau pikiran manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Nah, di dalam pelajaran sekolah Sabat hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020, judulnya yaitu Nasib Orang Mati. Saudaraku yang kasih, banyak yang tidak mengetahui bagaimana dengan nasib daripada orang mati. Ada yang menyampaikan bahwa orang mati itu tidak mati, atau ada ajaran yang mengatakan bahwa orang mati dia langsung ke neraka. Setelah di neraka ada api namanya penyucian, namanya api purgatori, kemudian mereka akan langsung masuk ke sorga. Kemudian ada yang mengatakan bahwa semua orang akan mati dan pada saat mereka mati atau meninggal, maka mereka langsung diangkat ke sorga. Nah, seorang penulis bernama Blaise Pascal yang hidup pada tahun 1600-an. Dia merenungkan keadaan kemanusiaan. Baginya ada hanya satu hal yang jelas, tidak peduli berapa lama seorang manusia hidup dan saat itu mereka tidak hidup lama dan tidak peduli seberapa baik nyawa orang itu, dan di kehidupan di masa yang tidak terlalu baik pula, cepat atau lambat orang itu akan mati. Artinya orang baik sebaik apapun akan mati. Kemudian orang jahat sejahat apapun akan mati. Terus bagaimana setelah kematian? Nah, saudaraku yang kekasih, Pascal dia ada benarnya. Tetapi saudaraku yang kasih, Alkitab dia tidak dilakukan. Mengapa Alkitab menggunakan begitu banyak waktu untuk berbicara tentang janji yang menantikan mereka yang telah menemukan keselamatan di dalam Yesus, yaitu janji tentang sesuatu yang akan menanti mereka di masa depan. Nah, firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 54, Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 5 ayat 13, 1 Timotius 1 ayat 16, Yohanes 4 ayat 14, Yohanes 6 ayat 40, Yudas 1 ayat 21, dan Titus 3 ayat 7 menyatakan bahwa barang siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, percaya kepada Yesus, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang kekasih, kehidupan kekal itu sangat masuk akal di dalam terang salib. Karena sebenarnya kita yang harus mati karena dosa, tetapi Yesus sebagai juru selamat, dia menggantikan kita. Karena Yesus dia adalah pencipta dan dia yang menjadikan alam semesta di mana kita hidup sekarang dan bergerak. Dan akhirnya dia yang Allah kemudian dia menjelma menjadi manusia, kemudian dia mati di atas kayu salib dan akhirnya dia bangkit pada hari ketiga. Bersyukur maut sudah dikalahkan. Oleh sebab itu, orang-orang yang mati dalam Tuhan tidak perlu takut. Nasib orang mati. Saudaraku yang kasih, bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, di dalam Yohanes 11 ayat 25 Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan selanjutnya di dalam Yohanes
Dia melihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, yaitu pekabaran malaikat yang ketiga, di sana dinyatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata Roh Kudus, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saudara, nasib orang mati itu ditentukan oleh pilihannya sendiri, apakah di masa depan dia mau hidup kekal atau dia mau terpisah dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, mulai sekarang marilah kita memeriksa diri kita. Tidak peduli berapa lama kita hidup, tidak peduli kita mau mati sekarang atau besok atau lusa. Yang menjadi pertanyaan bahwa asalkan kita mati di dalam Tuhan. Karena nasib orang mati sekarang, semua Adam ada di kubur. Tidak ada orang yang berada di sorga kecuali Musa yang sudah mati kemudian dibangkitkan. Umat-umat yang percaya, kalaupun kita mati, maka kita percaya Tuhan akan membangkitkan kita. Asalkan kita percaya bahwa Dia yang sudah menjadi pencipta kita, menjadi juru selamat kita menebus, dan Dia akan menyelamatkan kita, dan kita semua akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan kiranya memberkati kita. Saya bawa pelajaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.